Oke, sudah ya. Baik, Bapak Ibu, kita akan mendiskusikan tentang rencana pengembangan diri dari CGP ya di sekolah Bapak Ibu. Setelah tadi kita berdiskusi sekitar 20 menit ya. Selanjutnya kita akan memaparkan, Bapak Ibu akan memaparkan dan akan kita diskusikan bersama-sama tentang rencana pengembangan diri sesuai dengan yang CGP inginkan yang ada di sekolah Bapak Ibu. Nah, kita mulai dari Pak Andika dulu ya. Pak Andika mulai nanti secara bergantian, lima-limanya tampil dan kita diskusikan, ada tanya jawab ya, seperti itu. Silakan Pak Andika. Siap. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Izin share screen. Sudah terlihat Pak? Sudah, sip, mantap. Silakan Pak Andika, disampaikan. Yang saya hormati Bapak Sudarno dan teman-teman, ini rencana pengembangan diri guru penggerak yang rencananya akan saya laksanakan. Mungkin nanti boleh minta masukan atau bagaimana ya, kalau ada salah-salah terkait perencanaan ini atau ada yang ide yang lain gitu, boleh diberi masukan kepada diri saya gitu. Ini yang pertama, mengembangkan diri dan orang lain. Ya, ini yang kompetensi pertama. Ada 4 aktivitas di sini. Pertama, aktif mengikuti MGMP biologi, sudah pasti ya, kalau di SMA itu namanya MGMP, kalau di SD kan KKG ya. Kita ada SIM PKB-nya, ada grup WA-nya. Selalu aktif mengikuti kegiatan tersebut. Ini periodenya tahun pelajaran sekarang, mungkin akan continue terus ya setiap tahun pelajarannya. Sumber daya yang dibutuhkan, kepala sekolah, izin dan biaya. Nah, untuk biaya biasanya kalau ada pertemuan di satu titik di mana, nah itu butuh biaya dari sekolah dan anggota MGMP, apalagi ketua MGMP-nya seperti itu. Nah, indikator keberhasilannya menjadi anggota, sebenarnya ini sudah menjadi anggota, tapi kadang-kadang yang ini nih yang kadang-kadang berhalangan, yang berbenturan dengan aktivitas saya di sekolah, mengikuti setiap kegiatan MGMP biologi. Poin yang ini biasanya yang agak ini karena berbenturan dengan aktivitas di sekolah. Terus yang keduanya, ini belajar daring pada seri belajar Kemendikbudristek. Seperti Bapak Ibu tahu juga, salah satu program PGP ini ada di situ juga, ada di SIM PKB, ada di situ semua informasinya. Nah, saya berusaha untuk ikut terus ikut belajar daring pada seri belajar yang ada di situ. Nah, ini pada tahun pelajaran sekarang sama, ini juga hampir semuanya continue ya, continue. Yang perlu digunakan ini ada pada diri saya, ini laptop dan jaringan internet. Sebenarnya mau ditambahin di sini motivasi diri seperti ini. Ya, motivasi diri. Kadang-kadang kan kalau udah nemu males, jadi itu ya motivasi diri. Indikator keberhasilannya menyelesaikan seri belajar dari Kemendikbudristek dengan dibuktikan sertifikat. Terus untuk selanjutnya, nah kalau yang pertama ini MGMP biologi, kalau yang ketiga ini dengan MGMP rumpun MIPA. Nah, agar lebih dikhususkan di sekolah, jadi mata pelajaran matematik, kimia, fisika, biologi, itu kita bisa berdiskusi dan sharing terkait pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Karena ini kadang-kadang kita hampir sama itunya model pembelajaran dan strategi pembelajarannya mirip-mirip gitu kalau MIPA itu. Dan kadang-kadang juga kontennya ada yang bersinggungan. Nah, itu bisa didiskusikan dan di-sharingkan dengan guru-guru tersebut.
Ini sumber daya yang diperlukannya, izin dari kepala sekolah, biaya, dan guru MIPA. Ininya terciptanya MGMP rumpun MIPA di sekolah. Terus yang keempatnya, belajar, ini untuk diri saya dan tim kurikulum khususnya ya, tim kurikulum Bu Aam, saya, dan Bu Hilda, ada 3 orang. Belajar implementasi kurikulum sekolah penggerak, karena mungkin nanti sebentar lagi sekolah kami juga akan menjadi imbas dari kurikulum sekolah penggerak. Ini Agustus 2021 dan seterusnya. Ini motivasi diri ya, motivasi diri. Terus untuk indikator keberhasilannya, mengetahui seperti apa kurikulum sekolah penggerak dan bagaimana implementasinya. Gitu. Terus yang kedua, ini memimpin pelajaran. Ini seperti kita ketahui, dalam pembelajaran diferensiasi kita tidak bisa langsung menerapkan pembelajaran diferensiasi sebelum kita memetakan profil belajar pada murid. Nah, ini rencananya bekerja sama dengan tim kesiswaan, BK, dan orang tua dalam pemetaan murid ya, berdasarkan profil belajarnya. Ini tahun pelajaran sekarang yang dibutuhkan kepala sekolah, BK, orang tua murid, dan tim kesiswaan. Nah, ini keberhasilannya yaitu dokumen profil belajar pada murid, seperti itu. Nah, yang keduanya, ini refleksi proses pembelajaran oleh diri sendiri, rekan guru, murid, dan orang tua murid. Nah, biasanya kalau sekarang refleksi itu tidak terdokumentasikan, hanya sekadar tadi kurangnya apa ya, jadi cuma sekedar lisan saja gitu, tidak terdokumentasikan. Dan mudah-mudahan dengan rencana ini bisa terdokumentasikan semua refleksi proses pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Gitu. Ini tahun pelajarannya sekarang, dukungannya dari kepala sekolah, rekan guru, murid, dan orang tua murid. Indikator keberhasilannya, rekomendasi perbaikan dari hasil refleksi. Jadi hasil-hasil refleksi itu nanti di akhirnya ada rekomendasi perbaikan. Nah, yang ketiga, ini kompetensi yang ketiga, memimpin pengembangan sekolah, yaitu melaksanakan MGMP sekolah. Ya, kalau yang di sini biasanya lebih MGMP biologi ini lebih ke apa? Kemarin sempat sharing dengan Pak Sudarno, lebih ke profesional ya. Lebih ke profesional, lebih ke konten materi-materi pada mata pelajaran biologi. Tapi kalau di MGMP sekolah ini sifatnya umum ya. Misalnya model pembelajaran, strategi pembelajaran, bagaimana kita memandang siswa. Ini ada di MGMP sekolah gitu. Jadi sifatnya umum, tidak ke konten seperti itu. Nah, ini tahun pelajaran sekarang. Ini kepala sekolah dan rekan guru. Terus indikator keberhasilannya, perubahan ke arah yang lebih baik pada guru ya. Dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi, diharapkan ada perubahan ke arah yang lebih baik. Selanjutnya ini memimpin manajemen sekolah. Ini sebenarnya kegiatan rutin, tapi ini harus harus tim kurikulum yang bergerak. Saya dengan Bu Aam yang bergerak, karena ini terkait pelaksanaan pembelajaran juga, melaksanakan workshop dan IHT terkait perkembangan atau isu-isu kurikulum gitu ya. Biasanya ini kita mengundang beberapa narasumber ahli untuk mengisi kegiatan tersebut. Nah, ini tahun pelajaran 2021-2022 ini belum sempat diisi, barusan udah dipanggil duluan. Mungkin indikator keberhasilannya hampir sama ya, perubahan ke arah yang lebih baik pada guru-guru atau meningkatnya kompetensi guru. Seperti itu Pak, pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo? Ya, bentar. Ya, oke. Bapak Ibu, terkadang sinyal kita ini ya, ngeheng ya. Oke, sebentar. Bapak Ibu sudah jelas ya suara saya ya? Sudah jelas, Pak. Oke, ya. Baik Bapak Ibu, itu paparan tadi ya dari rekan kita CGP Pak Muhammad Andika ya, SMA 1 Cijeruk. Silahkan dari teman-teman, dari Bapak Ibu, ingin bertanya, ingin menanggapi atau menambahkan, mungkin menyimpulkan dari pengembangan diri Pak Andika. Ya, silahkan. Siapa yang mau menambahkan atau bertanya atau yang lain, konfirmasi. Pak Dika, tolong di-share lagi boardnya. Memang cukup banyak ya. Pak Andika ngambil 4-4-nya tuh. Semoga semuanya bisa berjalan ya. 4-4-nya nih. Kelihatan, Bu Fit? Ada. Kelihatan. Silahkan Bu Fitri, mau tanya atau menambahkan? Bu Fit, yo. Pak Dika kan ada workshop di sekolah ya. Nah, yang mengadakan itu Pak Dika atau gimana? Yang mengadakan itu tim kurikulum ya, karena nggak bisa berdiri sendiri, itu levelnya manajemen gitu. Tim kurikulum di dalamnya ada saya gitu. Yang salah satu untuk mengelola kegiatan workshop tersebut saya gitu, dan Bu Aam dan Bu Hilda bertiga lah gitu di tim kurikulum. Seperti itu Bu Fit. Oke, terima kasih Pak Dika. Ada lagi yang lain? Ya Bapak Ibu, intinya dari Pak Andika di ini share screen-nya dilepas dulu. Oke, sudah ya. Ya, Pak Andika intinya mengambil 4-4-nya ya, dari mengembangkan diri dan orang lain, juga mengambil di pembelajaran, juga di pengembangan sekolah, juga di manajemen ya. Di 4-4-nya diambil ya. Nah, Bapak Ibu, harapannya ini nanti Bapak Ibu tuliskan identitas, jadi nama Bapak Ibu, Pak Muhammad Andika, kemudian SMA 1 Jeruk, di bawahnya minta rekomendasi dari kepala sekolah ya, disampaikan programnya secara lisan dan disampaikan secara tertulis, rencana khusus Pak Andika, ini setahun Pak ya? Setahun atau semester? 1 tahun Pak, 1 tahun. Ya, memang di dalam Juknis Lokakarya ini Bapak Ibu rencana 1 tahun minimal ya, itu dilaksanakan. Nanti buat dievaluasi progresnya nanti tercapai berapa persen, misalnya tercapai 50%, 70% ya, seperti itu. Oke, Bapak Ibu, terima kasih ya Pak Andika yang sudah membuat rencana pengembangan diri ya. Harapan kita semua pengembangan diri ini bukan hanya tertulis, tapi nanti betul-betul disetujui sama kepala sekolah dan disambut oleh semua warga sekolah dan kita laksanakan ya. Seperti itu harapannya ya. Oke, saya kira tadi kalau kita lihat dari unsur SMART-nya ya, dari apa namanya, dari unsur S-nya ya, spesifik sudah jelas masing-masing kan. Dari mensurable-nya juga sudah, dari yang lain ya, dari achievement juga tercapai lah ya, dan ukuran apa tercapai juga targetnya. Saya kira semuanya sudah oke lah ya. Oke, Pak Ibu, kita lanjutkan dengan CGP yang lain. Bu siapa? Bu Ai dulu ya, loncat ke yang lain. Nanti yang terakhir Bu Aam karena sama satu jeruk, biar beda dulu. Oke, Bu Ai silakan. Punten saya nggak share award-nya karena kalau saya share itu kan kembali ke timnya itu lama ini karena loadingnya lama. Jadi saya bacakan saja ya Pak ya. Ya oke, siap. Poin-poinnya aja. Ya, poin-poinnya. Program yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama mengembangkan diri sendiri dan orang lain.
Kemudian ini judulnya karena nggak bisa dikeatasin. Kemudian saya aktif pada kegiatan, langkah yang akan saya lakukan adalah aktif pada kegiatan KKG sekolah dan komunitas praktisi yang telah saya buat. Kemudian sumber daya yang dibutuhkan adalah keaktifan pengurus KKG, jadi kolaborasi dengan pengurus KKG, kemudian dan komunitas praktisi. Kan komunitas praktisi sudah dibentuk, tapi kita belum konsisten untuk mengadakan program-program, menjalankan program yang sudah direncanakan. Jadi saya butuh konsisten dari pengurus komunitas praktisi. Kemudian alokasi dananya dari BOS untuk pengembangan dirinya. Kemudian keterampilan IT, dukungan dari K3S, pengawas, dan kepala sekolah. Kemudian yang dilibatkan dalam program ini adalah yang pertama, tentu saja guru-guru di sekolah, kemudian KKG, terus K3S, pengawas, kepala sekolah, Pormi, dan guru-guru di lingkup Kecamatan Cijeruk. Kemudian program dikatakan berhasil jika yang pertama adalah saya ingin mencoba untuk menjadi boleh merapat ke KKG, setidaknya walaupun bukan pengurus inti, tapi saya ingin terlibat aktif pada kepengurusan KKG. Kemudian ada program yang konsisten dilaksanakan di KKG yang berhubungan dengan kegiatan KKG. Kemudian adanya kegiatan rutin di komunitas praktisi dan program-program yang sudah direncanakan dapat terlaksana. Kemudian waktu periode pelaksanaannya yaitu tahun pelajaran 2021-2022. Kemudian yang kedua, ini nggak bisa dikebawahi, lagi nge-like. Yang kedua adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kemudian langkah yang akan saya laksanakan yang pertama adalah menyusun program pembelajaran yang di dalamnya terdapat permainan tradisional. Jadi memasukkan permainan tradisional pada program pembelajaran yang akan saya buat. Kemudian ini nggak bisa dibacain. Kemudian bekerja sama dengan komunitas praktisi, pengurus untuk kita sama-sama menyusun program pembelajaran yang yang berpihak kepada murid. Kemudian kita ingin buat produk sendiri. Jadi perangkat pembelajaran produk kita sendiri gitu. Jangan dari download atau apapun, tapi kita download sendiri, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita di lingkungan kita. Kemudian sumber daya yang dibutuhkan adalah yaitu dukungan dari segala pihak, misalnya guru, kepala sekolah, komite, kemudian orang tua murid, kemudian para pengurus komunitas praktisi, K3S juga, kemudian pengawas juga sebagai narasumber. Kemudian yang dilibatkan yaitu yang tadi yang sudah saya sampaikan, kepala sekolah, guru, para pengurus komunitas praktisi, KKG, kemudian pengawas, dan guru-guru di lingkup sekolah dan kecamatan. Program dikatakan berhasil jika yang pertama, saya telah konsisten melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kedua, tersusunnya perangkat pembelajaran hasil dari rancangan komunitas praktisi dan KKG. Waktu periodenya sama tahun pelajaran 2021-2022. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ai dari SD 2 Palasari ya, sudah menyampaikan rencana pengembangan diri. Silahkan dari teman-teman semua yang ingin menanyakan, konfirmasi, atau menambahkan dari program yang disampaikan oleh Ibu Ai. Silahkan Bapak Ibu. Tadi Bu Ai intinya empat-empatnya ya? Sebetulnya baru fokusnya di 2 dulu, Pak. Jadi 2 ya. Oke. KKG dulu, KKG mengaktifkan komunitas praktisi yang sudah saya bentuk karena belum maksimal. Terus yang keduanya adalah memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid, konsisten dengan itu gitu Pak. Pembelajarannya menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, konsisten dengan itu. Ya. Ya Bu, semoga berhasil ya rencananya untuk setahun ke depan ya. Ya, Bu, nanti secara tertulis disampaikan pada pimpinan, pada kepala sekolah, di tanda tangan stempel ya, sebagai bukti bahwa kepala sekolah sudah merestui rencana pengembangan diri Ibu setelah
selesai dari program guru penggerak ini. Terima kasih Bu Ai. Ya, sama-sama Pak. Selanjutnya nih, ke siapa dulu? Bu Fitri, boleh. Silahkan Bu Fitri. Kalau bisa share screen ya. Nggak bisa? Belum. Benar. Ya kelihatan Pak word-nya. Oke, baru proses. Tunggu aja dulu. Setelah muncul, diklik lagi desktop-nya. Nih. Nah, Bukan word ya? oke. Nah, sekarang geser ke Word-nya. Geser ke Word-nya. Ini masih ke ini. Masih ke layar utama. Word-nya dibuka belum? Udah. Nah, kayaknya terlepas lagi tuh. Sampai ada tanda silang. Klik lagi, coba lagi. Sepertinya terlepas tadi. Mana ya? Di desktop. Ya, tanda panah, muncul desktop, klik lagi, muncul, klik lagi, yang warna biru. Tapi word-nya nggak keluar, Pak. Oh, ya disampaikan secara lisan aja deh, ya. Yuk, sama seperti Bu Ai tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kegiatan pengembangan diri untuk saya. Kameranya buka, Bu. Kamera Hah? Ibu. Kameranya belum terbuka, Bu Fitri. Maaf. Untuk pengembangan diri dan orang lain, yang pertama saya masih menerapkan ilmu yang didapat dari program guru penggerak, yaitu menunjukkan sikap yang baik di sekolah, karena ketika kita menunjukkan sikap yang baik, insya Allah teman-teman kita pun akan melihat perubahan yang ada pada diri kita sendiri. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan menerapkan filosofi KHD. Itu saya lakukan pada tahun ajaran baru 2021 dan 2022 dengan sumber yang saya perlukan, yaitu dukungan dari orang tua, dari kepala sekolah, dan rekan sejawat. Dan juga saya membutuhkan modul pembelajaran berdiferensiasi yang lebih rinci agar mempermudahkan proses pembelajaran. Indikator keberhasilan yaitu proses belajar mengajar lebih kondusif, lebih terarah dan menyenangkan. Selain itu, saya aktif pada kegiatan SIM PKB. Semua SIM PKB saya ikuti, saya aktif, selalu buka. Karena ketika kita buka SIM PKB akan selalu ada informasi terbaru. Mulai dari bulan Juli 2021 sampai 2022. Sumber yang saya butuhkan yaitu laptop dan juga internet dengan dibuktikan oleh adanya sertifikat. Nah, kegiatan selanjutnya saya ingin sekali mengikuti KKG, namun pada Cisarua ini KKG-nya belum berjalan karena mungkin masih pandemi, jadi tidak ada kegiatan KKG. Dan mengikuti kegiatan Kanva dengan Pak Deni, saya akan mengikuti di angkatan ke-7. Selain itu, saya akan mensosialisasikan pembelajaran berdiferensiasi kepada rekan sejawat saya yang alhamdulillah sudah terlaksana 1 kali dan insya Allah akan dilanjutkan di bulan September dan Desember. Dan saya membutuhkan dukungan dari kepala sekolah dan juga teman-teman yang lain agar mau datang. Saya baru menginformasikan bahwa saya akan memberikan pembelajaran berdiferensiasi dari 22 guru, respon yang sudah memberikan ada 4 orang atau 5 orang. Mudah-mudahan selanjutnya jika saya memberikan sosialisasi lagi, yang lain lebih antusias gitu. Dan ada beberapa hasilnya, ada beberapa rekan sejawat saya yang bertanya mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Kategori atau kompetensi yang kedua yaitu pemimpin pembelajaran. Aktivitas yang saya lakukan yaitu meminta murid dan juga saya sendiri untuk menyiapkan buku khusus refleksi.
Jadi setelah pembelajaran selesai, saya langsung mengajak murid untuk merefleksikan pembelajaran hari ini di buku khusus. Ini saya lakukan pada pembelajaran tahun ajaran baru 2021-2022. Hasil yang didapat yaitu proses pembelajaran lebih kondusif dan lebih terarah. Juga saya tahu apa yang mereka inginkan. Yang kedua, mengajak orang tua berdiskusi mengenai pencapaian sikap di rumahnya. Saya selalu melakukan diskusi bersama orang tua setiap hari Sabtu dari jam 9 sampai jam 10. Namun karena masih pandemi, jadi kegiatan ini dilakukan masih di grup WA. Dan hasilnya saya lebih dekat dengan orang tua dan memahami kondisi murid di rumah masing-masing. Mungkin itu saja Pak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih ya Bu Fitri dari SDN Batu Layang ya, Cisarua sudah menyampaikan programnya. Tadi hanya dua ya. Yang pertama tentang diri dan orang lain sama pembelajaran ya Bu Fitri. Ya Pak, betul. Yang kedua, yang ketiga dan empat belum ya. Ya tidak apa-apa. Yang penting nanti dua itu bisa direalisasikan ya, dilaksanakan dengan baik ya. Nah, jangan lupa nanti di print out, kemudian minta restu ya, minta tanda tangan dari kepala sekolahnya, supaya benar-benar ada dukungan ya dari pimpinan, dan bisa dimasukkan dalam program sekolah ya Bu Fitri ya. Ya Pak. Oke, berikutnya kita lanjutkan nih ke Bu Fatimah atau Bu Am nih. Bu Fatimah lagi ini masih sibuk? Enggak. Oh enggak, siap. Oke, kita lanjutkan CGB Bu Fatimah dari SD Negeri Cimande 2. Silahkan Bu Fatimah. Kalau bisa share screen ya, biar kelihatan programnya. Halo Bu Fatimah, suaranya belum ada, kameranya juga belum dibuka. Ya, ini mau jalan. Oke, silakan. Nah, bukan, ini Bu Fitri nih, Mas. Pak, sebelum ke Bu Fatimah, boleh bertanya dulu, Pak? Boleh, silakan. Fitri, ya. Nah, oh ya, tanggapi. Ya, terima kasih. Tadi program yang disampaikan oleh Bu Fitri bagus sekali. Ya, di antaranya saya tertarik dengan mau ada apa tuh? Buku refleksi ya, Bu Fit? Ya, Bu. Seperti apa itunya? Formatnya? Seperti apa? Sudah terbayang belum? Di sini kalau saya ini ya. Jadi di buku tulis biasa, setiap selesai pembelajaran saya bertanya, anak-anak silakan ditulis hari ini belajar apa, gitu. Apa yang sudah dipahami, apa yang belum dipahami, dan apa yang harus diperbaiki oleh ibu ke depannya. Begitu Bu. Jadi saya bertanya aja, jadi anak-anak langsung nulis. Oh iya. Belum ada formatnya. Alangkah baiknya kalau ada format khusus ya Bu ya. Bagusnya ya, gitu ya Bu ya. Khusus ya. Oh gitu ya. Ya terima kasih gitu aja Bu. Saya juga belum terlalu paham Bu sama refleksi. Tapi setelah saya baca refleksi dari anak-anak, saya tahu ternyata kalau suara saya terlalu keras, katanya kalau sedang berbicara. Bu Fatimah terlalu kecil, Bu Fit terlalu keras. Iya betul. Ya, siap. Terus ibu mas seserian wae begitu katanya. Oh gitu. Malah seneng ya. Malah seneng gembira anak-anaknya pada ya. Ternyata enggak ya. Iya, gitu. Ya, terima kasih Bu Fit. Ya Bu. Ya, Bu Fatimah, bagaimana? Sudah bisa buka kameranya atau masih belum bisa, terkendala jaringan?
Bapak kalau Bu Fatimah masih persiapan, saya dulu aja ya. Oke, siap, boleh. Bisa share screen, Bu Am? Ya, boleh. Ya, Mau coba, ikut Bu. di laptopnya Pak Andika. Yo, silakan. Siap. Oke, silahkan Bu Fatimah memaparkan rencana program pengembangan dirinya. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Sudarno yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan program pengembangan diri ya. Yang pertama, kategori kompetensi yang ingin dikembangkan, mengembangkan diri dan orang lain. Mudah-mudahan ini sesuai dengan apa tadi kriteria SMART ya, bisa diukur dan bukan ngawang-ngawang. Yang pertama adalah mengikuti pelatihan atau diklat yang diadakan oleh Kemendikbudristek melalui SIMPIK KB. Ya, seri belajar itu insya Allah secara rutin selalu dilihat. Hanya kemarin itu yang seri apa ya agak ketinggalan. Waktunya sesuai dengan jadwal rutin yang disampaikan oleh Kemendikbudristek. Sumber daya atau dukungan yang diperlukan adalah waktu, sarana, internet, dan mungkin juga dana ya. Kemudian indikatornya memahami materi yang telah diterima dari hasil diklat tersebut. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan ini bukan ngawang-ngawang, tapi ini obsesi yang belum saya tersampaikan ini Pak. Mengikuti pelatihan bahasa asing atau bahasa Inggris nih secara online atau secara offline gitu. Mudah-mudahan bisa di September 2021 sampai Maret ada memang paket yang 6 bulan ya. Tapi mudah-mudahan ini bisa tercapai. Tentunya ini dana yang paling diperlukan internet ya, karena lumayan juga dana itu kalau paket 6 bulan itu kalau saya baca 6 jutaan ya. Kemudian apa indikatornya? Menguasai percakapan bahasa Inggris minimal untuk sehari-hari dan untuk pembelajaran. Ya, jadi saya bermimpi ketika belajar 2 bahasa gitu di kelas itu. Dan memiliki nilai TOEFL minimal 450. Itu mungkin indikator keberhasilannya, tapi ini mudah-mudahan bukan ngawang-ngawang. Di umur hampir 50 masih ada keinginan belajar bahasa Inggris. Kemudian yang ketiga mengembangkan wawasan tentang perkembangan kurikulum. Karena saya baru di kurikulum, merasa banyak kekurangan tentang perkembangan kurikulum. Saya akan terus belajar tentang kurikulum gitu. Bisa lewat membaca, bisa juga mungkin saya banyak bertanya kepada ahlinya termasuk Pak Sudarno ya tentang kurikulum ini karena kurikulum terus berkembang kan. Terus berubah karena perubahan itu suatu keniscayaan ya sehingga ya saya sendiri di kurikulum harus terus gitu. Kemudian waktu itu ya, sumber daya yang harus diperlukan waktu tentunya, kemudian juga internet, yang ini juga hari ini internet kurang bagus nih di sekolah. Indikatornya adalah memahami perkembangan kurikulum. Kemudian pengembangan diri selanjutnya adalah membuat PTK. Ya. Insya Allah ini karena saya akan naik golongan ke 4C, Pak Sudarno minta doanya. Saya target membuat PTK di tahun ini. Kalau judulnya sudah ada, kemudian dasar teori juga sudah, insya Allah sudah ada, sudah sedikit-sedikit dikumpulin. Ini rencana Oktober 2021. Ya, tentunya ini sarana yang diperlukan dan waktu. Indikatornya adalah dokumen PTK yang dihasilkan. Kemudian yang kedua, memimpin pelajaran. Ini aktivitasnya mengaplikasikan pembelajaran diferensiasi. Ini terus terang saja pembelajaran diferensiasi belum saya aplikasikan secara penuh karena memang hambatannya itu tadi yang kan harus tahu kita data awal anak ya. Nah ini kita di Cijeruk baru mau mulai nih Pak di tahun ajaran baru ini dan ini belum juga terlaksana. Nah, tadi yang dikatakan oleh Pak Dika akan kerjasama dengan siswaan dan BP gitu. Tapi minimal saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi ini di kelas yang saya ajar. Mungkin saya nanti data awal tentang potensi anak mungkin minimal 1 kelas ya, di 1 kelas aja lah gitu.
minat, mungkin atau cara gaya belajar begitu. Seperti itu. Terwujudnya ini indikatornya terwujudnya pembelajaran diferensiasi di kelas. Kemudian yang ketiga, memimpin pengembangan sekolah. Ini sesuai dengan program di kurikulum kami dengan Pak Dika ya. Mengaktifkan MGMP sekolah. Rencana itu kan Agustus, tapi banyak acara terus ya, sampai kemarin juga nggak jadi. Insya Allah mulai di September 2021 minimal sebulan sekali. Di situ materi-materi secara umum, termasuk tadi ngobrol mau menyampaikan materi guru penggerak, kalau bisa sih 1 hari full gitu. Ada materi-materi guru penggerak yang sangat-sangat urgent untuk guru-guru seperti diferensiasi, KHD, coaching, ya potensi sekolah gitu ya, yang sangat penting lah untuk guru-guru. Tentunya ini dibutuhkan sarana, dukungan, internet, dana gitu ya, apalagi seharian kan. Kemudian indikatornya MGMP aktif kembali ya, terlihat aktivitasnya gitu. Dan mindset guru berubah, cara mengajar guru berubah gitu. Sehingga nilai-nilai guru penggerak itu terlihat di SMA Cijeruk itu indikatornya. Kemudian rencana saya adalah mengembangkan life skill yang merupakan aksi nyata ke-1. Saya akan kembangkan lebih bagus lagi, yaitu menjadi sarana pelatihan wirausaha. Nah sekarang kan sudah mulai sedikit demi sedikit, mereka sudah mulai banyak pesanan begitu ya. Alhamdulillah, terutama di Tata Boga, kemudian juga di pertanian juga sudah mulai dikelola. Perikanan itu budidaya lele dalam ember ya, yang dikelola oleh teman yang sudah berkecimpung dengan wirausaha lele gitu ya, namanya Pak Ajat, guru PAI. Tentunya ini dana dukungan semua pihak lah di sini, termasuk komite. Indikatornya adalah berkembangnya life skill dan terbentuknya jiwa wirausaha pada murid, minimal dari misalnya angkatan sekarang itu misalnya 200 ya 50 orang juga alhamdulillah. Jadi dia terbentuk jiwa usaha 50 orang saja atau 20% dari lulusan saja udah alhamdulillah. Itu target saya dari awal untuk membentuknya life skill ini. Dan alhamdulillah memang kalau dukungan dari pihak lembaga, pimpinan alhamdulillah sudah terlihat lah seperti itu. Mungkin itu Bapak yang bisa sampaikan rencana pengembangan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikian tadi rencana pengembangan diri ya dari Bu Aam Amalia, SMA Negeri 1 Cijeruk. Silahkan dari teman-teman yang ingin bertanya, konfirmasi atau menambahkan untuk melengkapi programnya Bu Aam. Programnya yakin akan berjalan, Bu? Kalau untuk aktif MGMP, pengembangan life skill insya Allah, PTK insya Allah, ya. Tapi yang agak ngawang-ngawang tuh ini nih, karena perlu dana besar ya Pak. Ini yang pelatihan bahasa Inggris. Makanya saya pernah menyampaikan ke Pak Fajar, kan Kemendikbud juga katanya mau ada program itu ya, penerus program terusan gitu dari kita. Kemendikbud juga bertanya katanya mau ngapain lagi katanya gitu. Saya sampaikan ke Pak Fajar waktu itu, Pak kita perlu bahasa Inggris nih gitu kan. Pembelajaran abad 21 kan salah satunya ini iya, benar. Mampu bahasa asing. Kita gurunya alergi dengan bahasa asing mau gimana gitu. Anak-anaknya juga dengan bahasa Inggris kan sampai sekarang juga masih takut aja dengan bahasa Inggris tuh. Alergi aja nih Pak. Itu jangan sampai seperti itu gitu. Maksudnya gitu, saya pengen mewujudkan ini nih. Cuma ini dananya tuh lumayan besar Pak untuk bahasa Inggrisnya. Ya mungkin ada yang ini Bu, yang privat ya. Iya. Khusus yang dekat-dekat gitu ya. Iya. Mungkin ada gitu. Jadi ya, bisa perlu fokus ya ini. dengan ya perlu fokus juga. Mungkin mengaktifkan guru yang ada di situ Bu. Ya, rencana mau di MGMP. Hanya yaitu sulit berjalan ya. Dengan waktu, terkait dengan waktu dan kesibukan lain-lain ya.
Ya mungkin Bapak itu. Ada namanya semuanya. Sama ini ya. Oke, nampaknya Kitanya mungkin ya, kita juga ya, awalnya juga. Keluar. Pada no. Maaf Pak, barusan keluar sendiri. Halo? Ya. Darnonya yang keluar Bu ini. Ya, apa lagi sinyal kurang bagus? Sepertinya sinyal pada Nornya sudah stabil ya. Iya, aku juga barusan keluar sendiri. Gimana ini? Baru pindah. Gimana? Udah sampai mana? Mungkin habis ini Bu Fatimah pemaparan. Oh ya. Ayo. Ditunggu dulu Pak Darnonya ya. ya halo Bapak Ibu, mohon maaf terlempar laptopnya. Oke. Iya, Pak. Berikutnya dari Bu Fatimah sekarang. Iya Pak. Ya, silakan. Sebenarnya kalau pakai HP lebih ini ya, lebih lancar ya. Ini nggak bisa konsentrasi nih. Saya kadang-kadang laptopnya nih terlempar juga. Silahkan Bu Fatimah. Ya ini Pak lagi mau. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, siap. Yuk. Ya, ini kurang lebih rencana saya 1 tahun ke depan untuk mengembangkan diri dan orang lain. Kompetensi yang pertama, ini saya akan mempraktikkan pengelolaan emosi. Yang dibutuhkan adalah motivasi diri, lalu indikator keberhasilannya, saya selalu fokus dan memiliki kesadaran penuh dalam melaksanakan setiap tugas. Tugas saya sebagai guru gitu ya. Kemudian kegiatan yang akan dilakukan yang berikutnya adalah aktif dalam kegiatan KKG, webinar, ataupun pelatihan lainnya yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi saya. Waktu periodenya masih sama, kalau pelajaran ini. Lalu motivasi, dukungan yang diperlukan adalah motivasi, izin dari kepala sekolah, dan pengurus KKG. Indikator keberhasilannya mengikuti beberapa pelatihan dibuktikan dengan sertifikat dan laporan pengembangan dirinya. Lalu kompetensi yang kedua, memimpin pembelajaran. Yang pertama, membuat RPP berdiferensiasi. Dukungan yang diperlukan yaitu motivasi dan dukungan dari murid.
Indikator keberhasilannya tersusunnya perangkat pembelajaran berdiferensiasi. Lalu kegiatan berikutnya adalah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Indikator keberhasilannya terlaksananya pembelajaran berdiferensiasi secara konsisten. Kegiatan selanjutnya yaitu memimpin refleksi harian murid. Indikator keberhasilannya murid memiliki jurnal refleksi harian. Lalu ini kegiatan yang akan saya lakukan juga, tapi kompetensinya masih ragu-ragu nih, masuk nggak ke kompetensi yang ketiga, memimpin pengembangan sekolah. Ini saya yang akan dilakukan, melanjutkan kembali kegiatan-kegiatan yang kemarin saya laksanakan, yaitu latihan menjahit dan kelas sastra. Dukungan yang diperlukan, motivasi dari diri, izin dari kepala sekolah, sarana dan prasarana, kemudian kesediaan dari orang tua murid, karena saya akan melibatkan orang tua murid juga. Apa indikator keberhasilannya? Yaitu terlaksananya kegiatan pelatihan menjahit dan orang tua murid aktif menjadi pembimbing. Oh, ini belum ditulis ya. Indikator keberhasilannya di kelas sastra berarti ya seperti kemarin ada kumpulan hasil produk yang dihasilkan siswa yang berkaitan dengan sastra. Kemudian nanti juga akan dibukukan kembali. Itu saja mungkin Pak. Mohon masukan dari Bapak dan teman-teman semuanya. Terima kasih. Ya, baik. Oke, baik, terima kasih Bu Fatimah dari SD Cimande 2 ya. Kan Bapak Ibu yang memberikan masukan, konfirmasi atau menyempurnakan dari program Fatimah. Silakan. Bu Fatimah, dari program yang disusun, kalau dilihat dari SMART, ya dari SMART-nya nih, dari unsur SMART-nya gimana ketercapaiannya? Spesifik sudah ya? SMART jelas ya, jelas sudah ya Pak. Tadi sudah saya utarakan dengan jelas. Kemudian apakah dapat diukur? Tentu saja bisa diukur dari indikator keberhasilan yang tadi saya tulis. Apakah dapat dicapai, achievable? Mudah-mudahan bisa dicapai, tapi ya realistis untuk dicapai karena memang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Relevan dengan relevan, ya sangat relevan dengan kebutuhan murid. Oke. Waktunya tadi juga. Menurut saya sih sudah Pak. Kalau menurut Bapak bagaimana, mohon masukan. Ya, oke ya. Sebenarnya ya kita kembalikan ke kan yang akan menjalani CGP sendiri kan, kita diri sendiri. Jadi kalau memang dirasa ini sudah bisa ya, sudah kira-kira tercapai dan bisa dilaksanakan dengan baik, nah maka berikutnya adalah butuh dukungan dari pihak pimpinan ya, kepala sekolah kita, sampaikan itu di print out ya, seperti yang lain juga sama ya, bukan hanya Bu Fatimah, diminta tanda tangan ya, direstui, bisa dijalankan untuk ke depan minimal 1 semester ini ya, semester ini sampai akhir Desember 2001. Kalau mau ke depan lagi sampai 2022 itu lebih bagus ya. Baik Bapak Ibu semua, para CGP ya, pada prinsipnya Bapak Ibu sudah bagus ya, sudah keren lah, mempunyai program rencana pengembangan diri untuk kemajuan, peningkatan kompetensi dan keterampilan para CGP dan juga untuk pengembangan sekolah ya. Terima kasih atas semua rencananya, rencana program pengembangan diri yang bisa berdampak buat ekosistem sekolah ya. Baik Bapak Ibu semua, kita akan lanjutkan ya, kita belum selesai nih, masuk ke LK2 ya. Kalau di LK2 itu adalah rencana program ya, ini saya belum bisa menayangkan, itu pada intinya rencana program dari kerja ya, rencana program kerja yang disusun oleh para CGP ya. Sebentar ini saya sambil membuka ya di laptop, ini karena saya pakai HP dulu.
nanti setelah ini Bapak Ibu seperti biasa sekitar 20 menit ya, kita akan break diskusi dulu. Bapak Ibu mengisi rencana programnya. Ya, saya dulu. Pak Andika bisa bantu share screen form tadi yang LK2. Boleh, Pak. Biar, yo, siap. Saya kendala di laptop nih sebentar. Yo, diperbesar yang paling bawah Pak Andika. Ya, rencana program. Oke. Oke, baik Bapak Ibu. LK2, lembar kerja 2 adalah rencana kerja program yang berdampak pada murid. Ya, ini fokus. Kalau yang tadi pengembangan diri, sekarang adalah fokus kepada murid. Ya. Nah, di kolom pertama lihat apa tujuan program. Ya, tujuan program. Jadi tadi berarti kita ambil yang berpihak pada murid. Tapi kalau memang yang pengembangan diri tadi semua berpihak pada murid, Bapak Ibu kembali masukkan lagi silahkan, tidak masalah ya. Kalau fokus kepada aksi nyatanya juga silahkan. Tujuannya apa? Misalnya tujuannya adalah membuat peserta didik atau murid terampil, membuat peserta didik bisa belajar nyaman, gitu ya, boleh. Kemudian apa langkah kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan program? Berarti ini termasuk ke prosedur ya, langkah-langkahnya. Nanti langkahnya apa Pak Ibu? Misalnya contoh, kalau yang Pak Andika, Pak Bu Am tadi kan ada yang Bu Ai juga ya, pembelajaran berdiferensiasi itu. Jadi langkah-langkahnya gimana? Kira itu poin-poin saja, kegiatan awal, inti, dan penutup gitu ya. Nanti kalau selanjutnya kan ada di RPP itu ya. Jadi inti-inti saja. Kemudian kolom yang ketiga, apa sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan program itu. Jadi misalnya tenaganya berarti Bapak Ibu harus, mungkin kalau bantuan dengan teman-teman silahkan. Tapi kalau Bapak Ibu sanggup sendiri dengan pembelajaran yang berdiferensiasi silahkan. Terus biaya, keterampilan, dan lain-lainnya ya. Ini intinya adalah sumber daya yang ada di sekolah. Kemudian berikutnya, siapa yang dapat dilibatkan untuk mendukung, misalnya permainan tradisional. Nah, berarti nanti siapa di situ? Misalnya pihak apa itu permainan tradisional ya, ada himpausnya atau apa itu yang permainan-permainan di masyarakat. Itu bisa juga. Kemudian, nah ini berhasil nih, program dikatakan berhasil jika ini indikator juga. Misalnya untuk permainan tradisional, anak-anak menyenangi ya permainan tradisional, atau nilai keterampilannya 8 misalnya gitu, boleh ya. Kemudian waktu periode ini sama. Jadi Bapak Ibu ini apa prediksikan atau diperkirakan semester ini dan semester depan ya, setahun ya programnya gitu ya. Oke Bapak Ibu, semua kolom ini ada yang ditanyakan, paham apa gimana? Jelas ya? Intinya pada rencana kerja program yang berdampak pada murid. Ada yang ditanyakan dulu Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu tadi seperti tadi mengambil dari program yang barusan, pengembangan diri, tapi dipilih-pilih sama Bapak Ibu yang benar-benar berprogram. Nah, kalau Bu Am tadi kan seperti bahasa Inggris, itu kan bukan buat murid Bapak Ibu ya, Bu Am. Nah, ya itu bukan. Itu bisa dimasukkan. Itu untuk gurunya. Sekarang yang benar-benar ini untuk muridnya. Ya, silahkan saja. Nah, terus, oke silahkan. Oke Bapak Ibu, kita break dulu ya, kurang lebih sekitar 20-25 menit. Bapak Ibu mengisi ini, nanti tampil kembali ya. Silahkan untuk live juga boleh, nanti masuk lagi juga boleh. Ambil breaknya. Absen itu mulai ini nih. Ya, silakan. Dan waktu bekerja.